Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kali ini kuliah ke-10 seri petrologi. Hari ini kita masuk ke bagian struktur batuan sedimen. Jadi apa saja nanti yang perlu kalian perhatikan dalam mengidentifikasi batuan sedimen dari aspek strukturnya. Nanti kita akan lihat apa perbedaan antara struktur dan tekstur yang kemarin sebelumnya kita bahas. Jadi struktur ini dia istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan tiap kumpulan mineral atau butiran pada batuan sedimen. Jadi poinnya ada di sini. Hubungan tiap kumpulan mineral atau butiran. Sedangkan tekstur batuan sedimen itu menjelaskan tentang hubungan antar mineral. Jadi mineral ada banyak di dalam batuan sedimen ya. Kita bahas batuan sedimen. Nah, si tekstur dia menjelaskan hubungan antara mineral terhadap mineral lainnya satu ke satu. Nah, tapi kalau struktur batuan, kalau tekstur tadi hubungan antar mineral, kalau struktur batuan dia menjelaskan tentang hubungan tiap kumpulan. Jadi si mineral itu punya kumpulan, bisa dengan mineral yang sama, bisa dengan mineral yang berbeda. Nah, bagaimana hubungan antara satu kumpulan dengan kumpulannya tersebut pada si batuan sedimen. Ya, jadi ini menjelaskan kumpulannya, ini menjelaskan antar mineralnya atau antar butiran. Ini antara mineral atau butiran. Jadi seperti itu perbedaan antara struktur dan tekstur. Nah, kalau mau diartikan, didefinisikan, jadi struktur batuan sedimen itu kenampakan hubungan antar kelompok partikel sedimen. Ini tadi bisa butiran, bisa mineral dalam satu tubuh batuan sedimen dan atau di antara perlapisan tubuh batuan sedimen yang terbentuk karena proses fisika, kimia maupun biologis. Ya, karena batuan sedimen ada yang terbentuk secara mekanik atau fisik, secara kimia atau secara biologi. Nah, kemudian struktur batuan sedimen ini akan kita jumpai pada batuan sedimen yang mana? Apakah semua batuan sedimen ataukah hanya satu batuan sedimen? Kemarin kita membagi secara garis besar ada dua, batuan sedimen klastik dan non klastik, yang berbutir atau yang tidak berbutir. Jadi dia dijumpai di yang mana? Jawabannya adalah dijumpai di keduanya. Jadi batuan sedimen klastik dan batuan sedimen non klastik dia memiliki struktur batuan sedimen. Nah, nanti masing-masing dia akan menjelaskan tuh struktur batuan sedimen ini. Dia akan punya cerita. Ceritanya digunakan untuk apa? Jadi ceritanya digunakan untuk menentukan bagaimana dia terbentuk, prosesnya untuk apa. Nanti kita akan bahasnya. Sekarang kita akan lihat gambaran mengenai struktur. Istilah struktur ini banyak digunakan karena di dunia geologi ya. Jadi ini ada struktur geologi. Kalian bisa lihat ini ada offset antar lapisan batuan. Ini disebut struktur geologi. Jadi dia menjelaskan kondisi batuan karena proses mekanik akibat tektonik atau yang lainnya, sehingga menyebabkan terjadinya deformasi. Ini adalah struktur geologi. Nah, berikutnya ini adalah bagian kecil dari si batuan. Ini yang disebut sebagai struktur batuan sedimen. Jadi dia menjelaskan antara satu kumpulan partikel, butiran atau mineral dengan partikel yang lain. Kenapa butiran atau mineral? Nah, butiran di sini ini juga terdiri dari kelompok mineral. Butiran ini juga terdiri dari kelompok mineral. Dan di sini juga ada mineral-mineral yang sifatnya tunggal sebagai massa dasar. Jadi, si struktur sedimen dia menjelaskan hubungan kelompok butiran ini dengan kelompok butiran yang ini. Nah, ini yang disebut sebagai struktur batuan sedimen. Ya, kalau ini struktur geologi, dia menjelaskan dinamika si batuan.
kemudian yang menjelaskan tentang hubungan antar kelompok mineral dengan kelompok mineral lainnya pada satu batuan sedimen disebut struktur geologi, struktur batuan sedimen. Kemudian yang menjelaskan antar partikel, antar mineral, antar butiran ini disebut sebagai tekstur batuan sedimen. Jadi dia menjelaskan hubungan antar partikel nih, antara partikel ini dengan partikel ini, partikel ini dengan partikel ini, partikel ini dengan partikel ini, bagaimana hubungannya, karakteristiknya bagaimana tiap partikel. Nah, itu disebut sebagai tekstur batuan sedimen. Jadi ini adalah gambaran bagaimana kalian akan mengidentifikasi batuan sedimen secara tekstur, struktur batuan sedimen ya. Ini kalian bisa dapat gambarannya seperti ini. Nah, kemudian proses apa yang membentuk struktur sedimen? Tadi di pengertiannya sebenarnya sudah disinggung ya, ada proses mekanik atau proses fisik. Ini berupa arus atau proses transportasi sedimen atau aliran massa. Di massa yang bergerak karena gravitasi. Massa itu kumpulan material lepas yang bergerak karena adanya gravitasi. Ini disebut sebagai aliran massa. Kemudian ada proses kimia, pelarutan atau reaksi antar komponen batuan. Ini bisa membentuk struktur sedimen yang bermacam-macam. Nah, ini terjadi pada batuan sedimen tipe apa nih? Tipe yang non klastik. Kalau ini tipe yang klastik. Kemudian ada proses biogenik, yaitu aktivitas organisme. Ini setelah pengendapan terjadi, sedimen diendapkan, kemudian ada aktivitas organisme di atasnya. Contohnya apa? Manusia yang berjalan di atas pasir, dia akan meninggalkan jejak tuh. Kalau dia tertimbun secara cepat, maka dia akan jadi struktur sedimen. Nanti kita lihat jenisnya struktur apa tuh ya. Kemudian apa sih kegunaannya kita mengidentifikasi struktur sedimen saat kita melihat batuan sedimen? Apa yang bisa kita dapatkan dari hal tersebut ya? Di antaranya adalah untuk menginterpretasi lingkungan pengendapan. Jadi di dalam lingkungan pengendapan kita bisa tahu arah arus purbanya kemana nih. Dulu kita lihat batuan sekarang udah nggak ada arusnya, karena udah berupa batuan, dia udah terlitifikasi pada satu tempat, dia udah membatu, nggak bergerak lagi. Nah, maka dengan mengidentifikasi struktur sedimennya, kita bisa menduga atau menginterpretasi arah arus purba. Dulu ini misalnya kita menemukan endapan sungai, maka kita akan tahu nih, sungai ini dulu alirannya ke arah mana. Nah, kita bisa lihat dari struktur batuan sedimennya. Kemudian mekanisme transportasi, dia transport secara apa? Secara bergelinding kah, atau meloncat-loncat di dalam air, atau dengan angin atau sebagainya. Kemudian kalau dia di air, kita bisa tahu nih kedalaman airnya seberapa. Bisa menduga dengan kondisi batuan sedimen dengan struktur seperti ini, dia kira-kira terbentuk pada lingkungan dengan kedalaman berapa nih yang bisa menghasilkan sedimen yang seperti ini. Kemudian kekuatan dan kecepatan arus. Ini bisa kita lihat dari strukturnya, bagaimana kondisi struktur batuan sedimennya yang menggambarkan arus yang kuat, arus yang lemah, dan arus yang cepat dan arus yang lambat. Ini kita bisa lihat dari struktur sedimennya. Jadi banyak sekali manfaat kita mengidentifikasi struktur sedimen pada batuan sedimen. Ini penting sekali karena salah satu kunci untuk memahami ilmu sedimentologi adalah mengenali berbagai jenis lingkungan sedimen, lingkungan pengendapan batuan sedimen dengan kumpulan dari struktur sedimennya. Kemudian fungsi lainnya adalah menentukan bagian atas dan bawah dari si lapisan. Jadi ada beberapa struktur yang hanya terbentuk pada bagian bawah dari si lapisan batuan sedimen, atau dia hanya terbentuk pada bagian atas si batuan sedimen. Nanti kita akan lihat bagaimana kita mengidentifikasi bagian bottom dan bagian top dari si lapisan dengan mengidentifikasi struktur sedimen. Jadi di lapangan kondisinya bisa jadi udah terpengaruh oleh aktivitas tektonisme, sehingga batuan yang tadinya posisinya normal, kalian ingat hukum original horizontality,
kemudian karena pengaruh tektonik maka dia terjadi pembalikan tuh, yang harusnya tadi di bawah yang lebih tua dia berada di atas sekarang yang lebih tua. Karena apa? Karena ada tektonik. Nah, dengan mengidentifikasi struktur sedimen maka kita bisa menentukan, oh ternyata yang bagian atas ini justru yang lebih tua karena dia bagian bottomnya dicirikan dengan struktur sedimen A. Maka kita bisa tahu ini adanya proses tektonik yang bekerja di daerah ini cukup intensif karena sampai terjadi pembalikan lapisan batuan. Nah, contoh aplikasinya seperti itu. Kemudian secara garis besar Tucker, Maurice et Tucker, dia membagi kelompok struktur sedimen menjadi 4 kelompok nih. Ada yang pertama struktur sedimen yang terbentuk pada saat pengendapan material sedimen tersebut terjadi. Jadi material sedimen yang tadinya tertransport kemudian sampai ke cekungan, dia terendapkan. Nah, pada proses pengendapan tersebut dia sudah membentuk struktur sedimennya yang nantinya akan menjadi struktur batuan sedimen. Ini disebut sebagai struktur syn deposition atau struktur saat pengendapan. Kemudian ada struktur post deposition. Jadi struktur yang diendapkan setelah proses pengendapan terjadi. Jadi tadi proses pengendapan dia sudah membentuk struktur yang dibentuk saat pengendapan, kemudian setelah pengendapan ada aktivitas yang terjadi di daerah tersebut, bisa jadi pembebanan, bisa jadi ada aktivitas yang lain sehingga dia membentuk satu struktur sedimen pada batuan sedimen yang sudah diendapkan tersebut, pada material sedimen yang sudah diendapkan tersebut ya. Jadi ini disebut sebagai struktur post deposition atau struktur pasca pengendapan. Kemudian yang ketiga ada struktur biogenik, jadi struktur akibat aktivitas organisme. Nah, kemudian ada struktur erosi, jadi si material sedimen sudah terendapkan, kemudian ada material baru di atasnya yang memiliki energi lebih besar dan ukuran yang lebih besar, sehingga dia mengakibatkan penggerusan atau pengerosian yang terjadi pada permukaan si sedimen tadi. Nah, nanti kita lihat cirinya bagaimana. Nah, ini adalah hierarki atau silsilah dari struktur sedimen secara struktur batuan sedimen. Secara silsilah yang paling atas kita mengidentifikasi dia adalah struktur batuan sedimen karena dia berada pada batuan sedimen. Nah, setelah kita melihat, oh ini batuan sedimen, ada struktur batuan sedimennya. Strukturnya dibagi menjadi apa saja? Yang pertama adalah tadi ada 4, struktur syn deposition, struktur post deposition, struktur erosi, dan struktur biogenik. Kita identifikasi nih, kira-kira mana yang struktur syn deposition, mana yang struktur post deposition, mana yang struktur erosi, dan mana yang struktur biogenik. Kemudian setelah itu kita lihat pembagiannya lagi. Jadi struktur syn deposition itu masih dibagi menjadi istilahnya 3. Ada current ripple, jadi ripple atau gelembur gelombang yang terbentuk karena adanya arus. Nanti ada beda dengan gelembur gelombang yang terbentuk karena adanya ombak di satu tempat yang tetap. Kalau ini ombak yang terbentuk karena gelembur gelombang yang terbentuk karena adanya arus, maka disebut sebagai current ripple. Jadi dia terbentuk saat pengendapan itu terjadi. Kemudian struktur gradasi. Kemudian struktur perlapisan dan laminasi. Jadi apa bedanya perlapisan dan laminasi? Kalau perlapisan dia ketebalannya lebih dari 1 cm. Kalau laminasi dia ketebalannya kurang dari 1 cm. Kalau ketebalannya lebih dari 1 meter disebut apa? Disebut masif ya. Kemudian ada struktur post deposition. Struktur post deposition ada berupa load cast, ada berupa mud crack, convolute bending atau convolute laminasi, ada sterolit. Tapi dua ini nanti akan berbeda jenisnya ini. Ini karena pengaruh soft deformation ada sedimen. Tapi kalian cukup mengenal ada struktur yang disebut convolute, ada yang disebut sebagai sterolit. Kemudian struktur erosi dibagi, ini hanya satu jenis nih.
soil mark. Kemudian struktur biogenik ada track, trail, ada burrow. Kalau kalian di paleontologi umum, kalian akan mengenal istilah ini nih. Kalian akan mengidentifikasi track itu yang disebabkan akibat jejak kaki organisme. Kalau kalian berjalan itu jadi fosil, nah itu disebut sebagai track. Tapi kalau trail ini adalah jejak seretan organisme. Contohnya apa? Siput yang berjalan di atas lumpur. Nah, dia akan meninggalkan jejak yang disebut sebagai trail. Kalau burrow ini apa? Burrow adalah akibat adanya aktivitas organisme yang melakukan pengeboran atau dia masuk ke dalam si lapisan sedimen tersebut. Bisa vertikal, bisa horizontal. Ini yang disebut sebagai burrow. Contohnya apa? Cacing yang masuk ke dalam sedimen itu disebut sebagai burrow. Nah, kemudian gradasi masih dibagi lagi. Ada gradasi normal, ada gradasi terbalik. Jadi dia berangsur mulai ukuran butir besar sampai ukuran butir halus. Itu disebut sebagai gradasi. Gradasi itu saat pergantian ukuran butir itu tidak terlihat batas jelasnya, tapi dia terjadi pergantian ukuran butir. Nanti kita lihat. Kemudian ada yang normal, yang besar di bawah, yang kecil di atas. Kemudian ada yang terbalik. Yang terbalik itu berarti yang besar di atas, yang kecil di bawah. Kemudian ada perlapisan dan laminasi, ini sama. Nanti ada yang planar atau datar, kemudian ada yang silang siur berupa perlapisan silang siur atau laminasi silang siur. Ini juga perlapisan planar atau laminasi planar. Nah, kemudian struktur erosi ini ada score mark, ada tool marks. Nanti kita lihat apa bedanya kedua ini, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu struktur yang terbentuk pada saat pengendapan sedimen terjadi. Ada perlapisan dan laminasi. Nah, ini yang perlapisan yang planar. Ini perlapisan, ketebalannya di atas 1 cm. Kalau laminasi, ketebalannya ini di bawah 1 cm. Itu disebut laminasi. Nah, ini adalah yang silang siur nih. Silang siur itu kalau yang di sini kita bisa lihat lurus. Kalau yang ini lapisannya kalian bisa lihat yang seperti rambut ini. Nah, ini disebut sebagai silang siur. Kalau ketebalannya ini lebih dari 1 cm, maka disebut sebagai perlapisan silang siur. Kalau dia kurang dari 1 meter, disebut sebagai laminasi silang siur. Jadi ini saat pengendapan terjadi, dia membentuk struktur sedimen yang seperti ini. Kalau ini terbentuk karena perbedaan ukuran butir, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang halus, ada yang kasar, sehingga dia menyebabkan perbedaan lapisan, terjadi perlapisan yang datar. Kemudian ini terbentuk karena adanya arus. Jadi dia arus bergerak dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, arusnya bergerak ke arah sana. Nah, dia mengendapkan batuan sedimen, material sedimen di sini. Nah, ini disebut sebagai struktur saat pengendapan atau scene deposition. Pertama adalah perlapisan dan laminasi. Kemudian yang kedua ada gradasi nih. Ini ada gradasi normal, ada gradasi terbalik. Jadi kita lihat ada butiran yang kasar di bawah, ada butiran yang kasar di atas. Nah, ini saat kita melihat gradasi normal, maka kita bisa tahu nih di bagian bawahnya ini adalah yang berumur lebih tua. Tapi saat kita melihat gradasi terbalik, maka ini adalah yang lebih tua, yang lebih halus ukuran butirnya. Nah, ini ada perbedaan mekanisme pembentukannya. Jadi kalau yang ini terbentuk pada arus yang relatif encer, pada media yang relatif encer, sehingga proses pemisahan ukuran butir yang kasar dan yang halus dia terjadi dengan baik. Jadi yang kasar mengendap dulu, kemudian yang halus mengendap belakangan di atasnya. Nah, tapi yang terbalik ini terjadi pada proses aliran yang minim, fluida.
Jadi airnya sangat sedikit, atau justru pergerakannya itu bisa dibilang kering, tapi bisa juga tidak terlalu kering, tapi fluidanya sedikit ya. Yang biasa disebut sebagai grain flow, jadi aliran butiran. Kenapa dia bisa seperti itu? Jadi antar butiran ini saling bergesekan saat dia mengalir. Nah, sehingga saat dia bergerak, sehingga yang butiran yang kasar dia akan bergerak ke bagian atas. Ini yang disebut sebagai inverse graded bedding atau gradasi terbalik. Yang ini normal graded bedding, atau kalau dia berlapis, kalau dia tidak ya normal graded atau gradasi normal. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai current ripple. Nah, current ripple seperti ini nih. Kita bisa lihat. Kalau kita melihat struktur current ripple seperti ini di permukaan, bagian yang terjal di sebelah sana dan bagian yang landai sebelah sini, maka kita bisa tahu nih arah aliran arusnya adalah ke arah sana. Jadi ini untuk menggambarkan. Nah, ini contoh bagaimana struktur sedimen digunakan untuk menentukan arah aliran air atau arah arus, karena ini terbentuk karena arus, maka disebut sebagai current ripple. Jadi saat dia mengendap, bergerak dan mengendap, dia akan membentuk struktur yang disebut sebagai struktur current ripple. Kemudian kita akan ke struktur yang berikutnya, yaitu struktur yang terbentuk setelah proses pengendapan. Yang pertama ada load cast. Nah, load cast di sini ini diakibatkan oleh pembebanan si material sedimen yang lebih muda. Jadi yang tua ini belum begitu membeku. Material sedimen ya, ingat material sedimen, bukan batuan sedimen. Jadi ini belum mengalami pembekuan, masih banyak fluida di dalamnya. Kemudian di atasnya ada material sedimen yang mengendap dan lebih berat, sehingga dia membentuk satu bentuk load cast. Nah, efek samping dari load cast, kalau di sini dia mungkin di bagian atasnya cukup datar, tidak menimbulkan efek samping. Nah, pada kasus lain, load cast ini adalah load cast material yang di atasnya, butiran yang di bawahnya yang menyebabkan yang disebabkan oleh adanya pembebanan ini, sehingga dia mencari bagian yang lebih rendah tekanannya untuk escape, istilahnya untuk kabur si butiran yang di bawahnya. Nah, dia akan membentuk si struktur api ini. Ini seperti api ini. Nah, ini disebut sebagai flame structure. Nah, ini juga satu pasang ini antara load cast dengan flame structure. Dia terbentuk setelah proses pengendapan. Setelah proses pengendapan yang mana? Proses pengendapan yang ini. Kemudian ini mengendap di atasnya. Awalnya tidak langsung seperti ini, tapi lama-lama dia akan membentuk tekanan karena adanya perbedaan tekanan di lapisan sedimennya, sehingga ada yang mengalami istilahnya fluid escape, atau si fluida ini mau mencari celah yang tekanannya lebih rendah, sehingga membentuk struktur api ini atau flame structure. Nah, yang masuk ke dalam ini disebut sebagai load cast. Jadi load cast ini ada di bagian bawah. Nah, saat kalian melihat load cast yang cembung ke atas, maka kalian bisa menginterpretasikan bahwa lapisan ini sudah mengalami pembalikan, karena si load cast-nya dia berada di permukaan lapisan, yang harusnya dia berada di bagian dasar dari si lapisan batuan. Jadi ini salah satu fungsinya tadi ya, untuk menentukan top dan bottom dari si lapisan. Nah, ini struktur yang sering kalian jumpai di sawah-sawah ini. Ini adalah struktur mud crack. Tapi kalau di sawah, dia belum sempat membentuk struktur batuan sedimen, baru struktur sedimen, karena setelah dia kering ini terjadi shrinkage atau pengkerutan. Saat musim hujan dia kembali basah lagi, sehingga dia swelling atau mengembang dan rekahan ini hilang. Nah, ini adalah
mud crack pada endapan sedimen. Endapan sedimen berupa apa? Lempung nih. Nah, kalau digambarkan oleh si Darkstow seperti ini yang material yang halus terisi oleh material yang lebih kasar nih. Jadi ini kalau dia terisi oleh sedimen yang lain yang berbeda, tiba-tiba dengan cepat misalnya terjadi banjir, rob atau yang lainnya, kemudian dia tertutup di atasnya oleh endapan sedimen yang lebih kasar atau yang berbeda, maka dia akan menghasilkan struktur batuan sedimen seperti ini. Ini adalah struktur mud crack. Jadi celah-celah ini stockwork ini, seperti stockwork yang saling berhubungan. Jadi ini material yang berbeda, celah-celahnya ini yang terisi oleh material lain seperti gambar ini, dia menjadi batuan. Nah, ini disebut sebagai struktur mud crack. Kemudian ada struktur convolute, ada convolute bending, ada convolute laminasi. Sama caranya, apakah dia tebalnya lebih dari 1 cm atau lebih dari lebih kurang dari 1 cm. Ini terbentuk akibat adanya deformasi ringan yang terjadi pada satu lapisan akibat satu gaya yang bekerja pada lapisan tersebut. Jadi lapisannya awalnya baik-baik saja, normal, laminasi atau perlapisan, kemudian pada saat dia sudah mengendap menjadi laminasi atau perlapisan, terdapat gaya yang mengakibatkan dia terlipat-lipat seperti ini. Nah, ini disebut sebagai convolute. Cirinya convolute adanya bagian yang terpotong oleh lapisan di atasnya ini. Nah, seperti ini. Ini adalah ciri dari convolute. Ini sebenarnya si fluid escape-nya. Jadi si fluidanya keluar dari sini akibat adanya tekanan dari arah yang berbeda. Maka disebut juga sebagai soft deformation struktur ya. Jadi struktur yang terbentuk akibat deformasi ringan pada satu lapisan batuan sedimen. Di atasnya nggak terganggu nih, normal. Yang di bawahnya juga, karena memang yang bergerak, yang terpengaruh oleh gaya tersebut hanya satu lapisan ini saja. Awalnya sama, tapi karena ada gaya tersebut sehingga si batuan ini, si sedimen ini mengalami pergerakan ya, membentuk seperti lipatan-lipatan ini. Itu disebut sebagai convolute. Nah, ini stilolith. Jadi sebenarnya dua struktur tadi itu sama-sama dipengaruhi oleh gaya. Stilolith juga sama. Setelah batuan ini pada umumnya terjadi pada batu gamping. Setelah batu gamping terendapkan, dia terpendam jauh di bawah permukaan, kemudian mengalami tekanan yang cukup besar sehingga dia mengakibatkan retakan-retakan seperti seismograf ini. Nah, ini disebut sebagai stilolith. Ini stilolith yang banyak sekali. Kalau kalian menjumpai batu gamping seperti ini, berarti dia sudah mengalami proses tekanan yang cukup kuat di bawah permukaan. Ini salah satu ciri menentukan apakah batu gamping tersebut sudah pernah terpendam jauh atau baru di permukaan saja. Kemudian kita masuk ke struktur erosi. Jadi ini adalah soil mark. Jadi jejak seretan. Jadi dia diseret sepanjang permukaan lapisan. Seret, kayak kalian meletakkan penggaruk di sawah untuk menggaruk lumpur atau tanah, itu kalian seret. Nah, jejaknya itu disebut sebagai score mark. Jadi si soil mark ini ada yang bagian dasar dari lapisan, nanti dia tertutup oleh endapan lain yang di atasnya. Nah, yang menutup itu tadi yang akan membentuk lapisan di bagian dasarnya, seperti load cast tadi, tapi ini akibat seretan. Scores. Ini adalah soil mark yang lain, yaitu tool marks. Jadi tool marks itu nanti ada yang berupa fluid cast seperti ini. Ini contohnya, kenapa disebut fluid? Karena dia seperti seruling. Jadi si fluid cast ini juga bagian bawah dari si lapisan. Kalau tadi
kita menentukan di secara vertikal, kita lihat perlapisan, silang siur. Nah, ini kita lihat dari bagian bawahnya. Jadi dia ada yang menonjol ini. Nah, ini bisa digunakan untuk menentukan arah arus purba juga. Jadi ini bagian gesekan pertama, kemudian dia menghalus ke arah sini. Ini yang disebut sebagai tool marks. Jadi ada nanti jenisnya ada groove cast, ada flute cast. Itu yang disebut sebagai tool mark. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir, yaitu struktur biogenik. Nah, struktur biogenik pada umumnya terbagi jadi 3 nih. Ada track, ada trail. Oh sorry, ini terbalik ini. Seharusnya yang ini adalah trail, yang ini adalah track. Ini terbalik, sorry. Saya benarkan dulu. Nah, ini adalah track, ini adalah trail. Jadi track ini adalah yang dibentuk akibat jejak tapak. Nah, ini adalah contohnya footprint dari burung, kaki burung. Jadi ada 3 nih, kaki burung bangau itu yang panjang. Kemudian yang kecil ini kita lihat di bagian mana? Ini kita lihat di bagian bawahnya. Jadi kalau di bagian atas ya dia harusnya cekung, karena dia diinjak dari atas. Nah, bentuk cekungan itu tadi itu terisi oleh material berikutnya, sehingga kita lihat bagian bawah dari material berikutnya adalah bentuk cembung ini kalau dibalik. Nah, ini adalah footprint dari burung. Ya bisa jadi burung bangau atau burung yang lain yang biasanya di air mencari makannya. Bentuk jejak seperti ini. Ini disebut sebagai track. Kalau trail ini adalah seretan nih. Ini adalah seretan. Bekas jejak ular, jejak cacing, jejak siput, ini disebut sebagai trail pada batuan sedimen. Ini di permukaan ya. Ini di permukaan. Ini juga di permukaan. Ini cekung nih. Nah, kalau dia cekung bentuknya berarti ini bagian permukaannya, bukan bagian dasar dari si lapisan. Kalau dia ditumpuk lagi material di atasnya ini, nah maka bagian atas dari bagian bawah dari material yang menumpuk ini akan membentuk cembung seperti ini bagian bawahnya. Tapi kalian kenali dulu bahwa track adalah jejak langkah, trail adalah jejak seretan. Kalau jejak dinosaurus, T-Rex misalnya, itu termasuk track atau trail? Ya track karena dia berupa jejak. Kecuali T-Rex-nya merayap. Nah, T-Rex-nya merayap ya dia jadi trail. Tapi nggak ada T-Rex merayap. Secara normal T-Rex akan menapak seperti manusia. Kemudian adalah struktur burrow. Nah, ini bagian ini kita lihat secara penampang, jadi secara vertikal. Kita melihat dia di dinding. Kalau permukaannya ini. Kalau tadi kita lihat dari permukaan, kalau sekarang kita lihat dari samping. Jadi ini jejak si cacing yang melubangi material sedimen untuk mencari makan. Kalian bisa lihat di pantai-pantai ada lubang yang dihasilkan oleh kepiting, oleh kerang-kerang laut. Ya, dia akan menghasilkan, kalau dia terisi oleh material sedimen lain, dia akan menghasilkan struktur yang disebut sebagai burrow. Contohnya jenisnya skolitos, yang tegak-tegak ini namanya skolitos. Nanti kalian akan pelajari dia pada satu ilmu khusus yang disebut sebagai ichnologi. Ichnologi itu dia khusus mempelajari struktur-struktur biogenik. Nah, jadi ya, kira-kira seperti itu apa yang perlu kalian perhatikan dalam melakukan identifikasi pada struktur batuan sedimen ya. Jadi beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan adalah sifat-sifat kumpulan dari si mineral terhadap mineral lainnya. Jadi minimal kalian bisa mengenali apa yang disebut sebagai struktur sedimen, sehingga kalian bisa mengidentifikasi batuan sedimen di lapangan maupun di
laboratorium dengan baik ya. Nah, silahkan bagi yang ingin bertanya dituliskan di kolom komentar, kemudian nanti akan saya tanggapi. Cukup sekian materi hari ini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.